Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan, karena hari ini kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Kita meyakini bahwa Tuhan yang memanggil kita dalam ibadah ini akan menuntun dan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Marilah kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Karena kemurahan Tuhan, kita dijadikan kekasih-kekasih-Nya yang terus diperhatikan dan dipelihara. Sabdanya mengarahkan kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita beroleh sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita puji dan besarkan nama-Nya melalui Kidung Pujian 1, bait 1 sampai ke 4. Lambungkan nyanyian bagi Tuhan. Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes 14
ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon pengampunannya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 3. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita karena kita beroleh anugerah dari Tuhan. Demikian juga petunjuk hidup, supaya kita terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24, demikian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Kita bersyukur, kita yang sesungguhnya ada dalam kematian karena dosa, tetapi telah diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hidup. Hidup dalam cinta kasih-Nya dan juga hidup dalam kebenarannya. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menyatakan tekad kita untuk mau setia mendengar firman Tuhan, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman, melalui nyanyian Kidung Jemaat 54,
bait 1 dan 4, tak kita menyerahkan. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mengingat segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya mengingat, tetapi kami mensyukurinya. Kami memohon ya Bapa, kiranya ibadah kami dari awal sampai akhir ada dalam berkat-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ada dalam proses pemulihan dan kesembuhan. Kami bawa mereka semua kepadamu. Kami yakin Bapa akan memberikan kekuatan, demikian juga pemulihan. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang terus menyatakan cinta kasih, mendampingi, merawat, menghibur. Bapa kiranya juga memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang ada dalam kesulitan hidup, saudara-saudara kami yang mengalami kekhawatiran, keputusasaan, Bapa berkati semuanya. Demikian juga kami serahkan keluarga kami masing-masing, juga ke dalam pemeliharaan-Mu. Kiranya Bapa yang akan terus merawat kehidupan keluarga kami, sehingga kehidupan keluarga kami boleh tetap sebagai keluarga yang bahagia dan sejahtera, sekalipun kami menghadapi pergumulan dan persoalan. Kalau kami sedang mengalami krisis cinta kasih, baik di tengah-tengah keluarga kami maupun dengan orang lain, Bapa kiranya menolong kami. Bapa memberikan cinta kasih kepada kami, sehingga semaian cinta kasih kami boleh bertumbuh kembali. Relasi kami dengan anggota keluarga, demikian juga dengan orang lain, dipulihkan. Bapa, kami juga berdoa bagi para pemimpin kami yang juga terus berjuang untuk mengatur, mengolah, menata
bangsa dan negara kami, yang semuanya bertujuan demi kehidupan yang baik bagi seluruh rakyat yang ada. Kami bersyukur atas gereja-gerejamu yang senantiasa Bapa berkati. Saat ini kami juga hendak menaikkan doa, sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur, sebab namamu baik ya Tuhan. Bersamaan kita menghaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan ketiga. Marilah kita bawa persembahan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami bawa dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi sarana untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami dapat menjadi pendengar yang baik, sekaligus sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta Kriswoyo
yang hendak mewartakan firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 1-9, dilanjut ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Demikian bunyinya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah tumbuh dan berbuah di tanah yang subur. Tumbuh dan berbuah di tanah yang subur. Melalui bacaan Injil hari ini, disampaikan kepada kita bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus.
Dan keadaan seperti itu sebenarnya sering kita jumpai dalam Injil. Di mana ada Yesus, di situ ada banyak orang yang mengerumuni Dia. Belajar dari Injil pula Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka yang datang kepada Yesus memiliki motivasi yang beragam. Ada yang datang hanya karena ingin tahu Yesus itu orangnya seperti apa. Ada pula yang datang karena ingin memperoleh kesembuhan. Ada yang ingin memperoleh perlindungan. Ada yang ingin mendengarkan pengajarannya. Tetapi juga ada yang datang kepada Yesus karena ingin mencobai dan juga mencari kesalahan dari Yesus. Jadi ada beragam motivasi. Dan setiap motivasi yang ada tentu akan mempengaruhi sikap orang terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus, demikian juga terhadap segala pengajarannya. Mari kita perhatikan bacaan kita ini. Kepada orang banyak yang datang kepadanya, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang di dalamnya dibicarakan pula benih, media, tempat atau lahan di mana benih itu terjatuh, dan juga bagaimana pertumbuhan benih yang ditaburkan itu. Dari penjelasan pada ayat 18 sampai dengan yang ke-23, kita memperoleh keterangan bahwa benih adalah firman, sementara media, lahan, atau tempat adalah pikiran dan hati setiap orang yang mendengarkan firman tersebut. Dan itu sangat menentukan pertumbuhan dari benih firman yang ada. Di sini 4 macam orang yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti karena pikirannya tertutup. Itu yang pertama. Jadi orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti karena pikirannya tertutup. Dan orang yang semacam itu bagaikan benih yang jatuh di pinggir jalan. Firman itu tidak dapat menembus pikiran dan hati orang yang mendengarnya. Ibarat benih yang tidak dapat menembus tanah yang keras. Dan karenanya firman itu tidak bertumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Itu macam orang yang pertama. Lalu macam orang yang kedua adalah orang yang mendengar firman, menerimanya dengan senang hati, tetapi firman itu tidak berakar kuat di dalam dirinya. Dan Yesus mengibaratkan orang yang semacam itu bagai benih yang di tanah atau yang jatuh di tanah yang berbatu. Jadi benih itu tumbuh tetapi tidak berakar kuat. Kita bisa bayangkan bagaimana jika sebuah tanaman tidak memiliki akar yang menancap kuat kepada tanah. Tanaman itu mudah roboh ketika angin kencang datang atau hanyut ketika banjir melanda. Nah, macam orang yang ketiga adalah orang yang mendengar firman tetapi hatinya dibelenggu dengan kekhawatiran dan hal-hal duniawi. Jadi memang dia mendengar firman, tetapi hatinya masih dibelenggu dengan kekhawatiran dan juga hal-hal duniawi. Maka firman itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena ia tidak tumbuh dengan baik,
maka firman itu tidak berbuah. Orang-orang yang semacam itu diibaratkan oleh Yesus sebagai benih yang ditaburkan di semak yang berduri. Lalu yang keempat, orang yang mendengar firman berusaha untuk mendengar dengan baik, mencoba untuk mengerti, lalu menerjemahkan firman itu dalam tindakan nyata di kehidupannya sehari-hari. Dan orang yang semacam itu diibaratkan oleh Yesus sebagai benih yang jatuh di tanah yang baik. Jadi ada 4 macam pendengar firman. Semuanya sama-sama mendengar, tetapi proses dan hasilnya berbeda. Tergantung media, lahan atau tempat di mana benih firman itu ditaburkan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita, saudara dan saya, juga sering mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saatnya yang baik untuk kita melihat diri kita masing-masing. Kira-kira kita, saudara dan saya, itu masuk kategori yang mana? Yang pertama, mendengar firman tetapi mengeraskan hati. Atau yang kedua, mendengar firman namun tidak membuatnya berakar kuat dalam hidup. Atau ketiga, mendengar firman namun tetap dibelenggu oleh kekhawatiran dan hal-hal duniawi. Atau yang keempat, mendengar firman, membuka hati dan pikiran untuk mengerti, lalu kemudian melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hal lain yang ingin saya ajak kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat, kita perhatikan suami atau istri atau anak-anak kita, atau bahkan orang-orang yang ada di rumah kita atau tinggal serumah dengan kita. Kita lihat, kita perhatikan mereka. Kira-kira mereka termasuk kategori yang mana? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat mereka bukan dalam rangka menghakimi, tetapi dalam rangka bertumbuh bersama. Menjadikan hati dan pikiran kita sebagai tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kita dengar akan tumbuh, berakar kuat, dan akhirnya menghasilkan buah. Karena saya yakin Bapak Ibu Saudara, apabila kita menjumpai hati yang keras, pikiran dan hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan dibelenggu dengan hal-hal duniawi, selama kesempatan itu masih ada, maka ada pula kemungkinan keadaan itu berubah. Bagai jalan yang keras, tanah yang berbatu, semak duri, ia dapat dibentuk menjadi tempat yang subur. Sehingga benih itu akan dapat tumbuh dengan baik, yang akhirnya menghasilkan buah. Tangan yang membuat tanah itu menjadi lahan yang baik, bisa jadi tangan Tuhan sendiri, tetapi bisa juga tangan-tangan kita yang dipakai olehnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami menjadi pendengar firman yang baik, sekaligus menjadi pelaku firman.
sehingga setiap firman yang kami terima dan kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh mewujud nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami sadar hanya karena kekuatan yang datangnya daripadamu, kami sanggup untuk mewujud nyatakannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita jadikan penuntun dalam hidup keseharian kita. Melalui Kidung Jemaat 53, bait 1 dan 2. Tuhan Allah telah berfirman. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbaharui keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita supaya kita menjadi pendengar yang baik. Mendengar sekaligus melakukannya. Oleh karena itu, supaya kita dapat melakukan sabda ini, kita terus memohon penyertaan dan berkat Tuhan. Kini arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersama